Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan, thayyibatan lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman biman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar wa asalul khalaiq wa sayyidul anbiya wal mursalin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim al-azim wa huwa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillah ya ibadallah ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tanhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Taib ikhwani fi din wa umat fillah azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini biiznillah wa yaqdarillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebesar-besarnya karena Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan kepada kita untuk sama-sama datang ke tempat ini melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah kemudian diisi dengan kajian ilmiah. Yang ini merupakan sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satu di antara doa yang seringkali Rasulullah ajarkan kepada kita dan selalu dibaca setiap kita pagi ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, salah satunya adalah ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya minta tambahan ilmu. Begitu juga ketika orang duduk di majelis, dia baca doa mau belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Nah, salah satunya Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya bahwasanya warzuqni fahman, berikan kepada saya rezeki berupa pemahaman. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa pemahaman itu ternyata rezeki dari Allah. Pemahaman kita yang mungkin tadinya tidak tahu jadi tahu berarti rezeki. Pemahaman kita yang mungkin selama ini kita anggap bahwa orang-orang yang kemudian selama ini mereka belum pernah belajar, kemudian banyak yang belum mereka ketahui, ternyata kita ada lebihnya dibandingkan dengan mereka, maka ini sebuah rezeki. Ya, begitu juga pemahaman yang Allah berikan kepada kita, setidak-tidaknya ada hal-hal yang dulu kita tidak tahu sekarang tahu, yang dulu mungkin sudah tahu sekarang semakin tahu. Ini merupakan sebuah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena untuk mengukur orang itu tahu atau tidak tentang ilmu agamanya dan syariat agamanya bisa diukur dari amalan dia. Salah satunya amalan yang paling mudah adalah contoh minum. Ya, yang satu minum sambil berdiri, yang satu minum sambil duduk. Berarti yang minum sambil duduk dia tahu ilmunya dibandingkan dengan yang berdiri. Yang satu minumnya dia baca bismillah dulu, yang satu langsung tenggak. Ya, berarti yang baca bismillah dulu dia lebih tahu ilmunya dibandingkan dengan yang langsung minum. Ya, langsung minum ketika panas gitu, yang satu langsung minum, yang satu ditiup, yang satu lagi mungkin dikipas-kipas atau ditunggu sampai adem. Ya, kemudian yang meniup itu berarti tidak lebih tahu dibandingkan dengan yang nunggu sampai adem. Ya, begitu juga ada orang yang minum satu gelas langsung sekali tenggak beres, yang satu lagi sampai 3 kali. Nah, ini hitungan-hitungan dalam skala yang ringan saja yang kita bisa tahu dan bisa mengukur orang ini paham atau tidak, ngerti atau tidak, atau ada ilmunya dalam urusan itu atau tidak. Maka ilmu yang diajarkan oleh agama kita berkaitan dari yang paling kecil dan paling besar. Kalau kita lihat kenapa kita harus belajar adab, kenapa kita harus belajar akhlak, kenapa kita harus belajar karakter dan perilaku seseorang. Karena ini kaitannya akan panjang rentetannya dengan perkara ibadah yang nantinya Allah akan terima. Maka salah satunya wa amalan mutaqabbalah, buah dari ilmu yang ditambah dan buah dari rezeki berupa pemahaman, salah satunya ilmu amalan yang diterima. Nah, karena orang yang berilmu, kemudian dengan ilmunya dia beramal, dan tentu harapannya amalnya akan diterima oleh Allah.
Dan amal yang diterima syaratnya harus punya ilmunya dan juga dia punya paham dengan ilmu yang sudah dia ketahui. Nah, baru Allah Subhanahu wa taala akan buahkan, jadikan amalnya itu sebagai sesuatu yang Allah terima. Inilah salah satu urgensi kenapa kita mesti belajar tentang masalah adab. Kalau kita baca sekarang ya di media sosial isinya serem-serem ya Pak. Ya ada polisi nembak polisi lah. Ya ada dukun satu ngadu, yang satu ngadu sama polisi, yang satu lagi ngadu ilmu gitu ya. Yang satu ngakunya katanya kebal untuk dibacok, kebal untuk ditembak, tapi sama jarum suntik takut misalnya gitu ya. Nah sekarang ya Masya Allah begitu banyak berita-berita tersebar. Dan yang paling serem kemarin harga BBM naik ya. Jadi beritanya benar-benar banyak yang bikin kita menyita waktu kita. Sehingga kalau kita misalnya melihat dari perkara tersebut, bagaimana ketika orang jadi polisi dia bisa beradab. Ya ketika dia jadi apapun dalam profesinya dia bisa beradab. Nah Islam mengajarkan perkara ini ya kepada kita agar kita ikut memperhatikan. Jangan sampai kemudian orang yang beragama Islam tidak tahu tentang adabnya. Kemudian dipakai oleh orang-orang non-muslim, kemudian mereka mengklaim ini sebagai adat, tradisi, budaya mereka. Padahal ini sudah diajarkan oleh agama kita. Nah, salah satunya buku penting yang kita jadikan rujukan ini adalah buku yang akan mempelajari Mausu'ah Al-Adab. Ya, Mausu'ah Adab yang merupakan kumpulan adab dari alif sampai ya. Ya, ada sekitar buku 2 jilid terjemahannya ya, yang sebagian kita sudah baca dan sebagian kita sudah miliki. Sebagaimana pada pertemuan bulan lalu saya sudah sampaikan sedikit mukaddimah ya tentang pentingnya menjaga ukhuwah ini, karena ukhuwah merupakan rizki juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah jadikan kaum Khazraj ya dan Aus dan Khazraj selama ratusan tahun mereka terus berperang. Yang satu dengan yang lainnya karena antar kesukuan yang mereka utamakan. Sehingga akhirnya banyak terjadi peperangan di sana sini dan Allah damaikan dengan adanya Islam. Dan ini lagi-lagi yang diprioritaskan adalah dalam urusan adab dan akhlak al-karimah. Dan kemarin sudah Ana sampaikan bahwa disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri ada 4 aspek yang diperlukan bagi seseorang ketika menjalin ukhuwah. Yang pertama adalah ta'aruf, ya dia saling kenal, saling tahu. Yang kedua adalah tafahum, saling memahami antara satu dengan yang lain, karena setiap kepala punya otak yang berbeda dan punya pemikiran yang lain-lain. Ya kalau semua kita paksakan ikut dengan kita sementara dia tidak mau atau ngikut karena terpaksa, bisa jadi nanti ukhuwahnya akan rusak. Ya karena salah satunya di antara bentuk apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan fitnah kepada dunia, contoh konkret yang ada dalam diri siapa? Malaikat Harut dan Marut. Ya sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Tasliyatu Ahlil Masaib, yaitu tasliyah ahli masaib, yaitu tasliyah hiburan bagi orang-orang yang mendapatkan musibah. Beliau menyampaikan bahwa ad-dunya a'dhamus sihran. Dunia itu sihir yang lebih berat, lebih besar. Min sihri Harut wa Marut, daripada sihir Harut dan Marut. Kenapa demikian? Karena mereka berdua adalah 2 malaikat yang Allah utus sengaja untuk memberikan fitnah kepada kaumnya Nabi Sulaiman dan mengajarkan kepada mereka sihir yang saat itu sedang marak, sedang rame. Yang punya perkara sihirnya lebih kuat akan lebih dihormati dibandingkan dengan yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ya sebelah kiri paling atas. Sebelah kiri paling atas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Dan mereka mengajarkan sihir. Di antaranya ada malaikat, ada 2 malaikat Harut wa Marut, yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Tugas mereka adalah untuk menceraikan dan memisahkan antara suami dengan istri. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dunia itu sihirnya lebih besar dibandingkan dengan sihir yang dikeluarkan dan diajarkan oleh Harut dan Marut. Karena Harut dan Marut hanya bekerja untuk memisahkan antara suami dan istrinya. Ini pengaruh efek daripada sihir yang mereka ajarkan. Berbeda dengan dunia, kata beliau, yufarriqu au tufarriqu baina abdi wa rabbihi, yang akan memisahkan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya di sini saling memahami.
Ya, saling memahami terutama dalam perkara urusan-urusan dunia, perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi, perkara-perkara yang berkaitan dengan maisha, perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah. Kalau kita tidak saling memahami akan sangat mudah bagi syaitan menjadikan celah. Dan yang kedua, tiga adalah ta'akhi, yaitu mempersaudarakan. Ya, seringkali kita mikirkan begitu ya, ada orang yang tetangga sudah kayak saudara, ya, kemudian teman sudah kayak saudara, dan seterusnya. Kadang-kadang saudara malah menjauh, yang jauh malah mendekat, dan seterusnya. Dan yang keempat, yang terakhir apa? Ya, tanasur, yaitu bisa saling memberikan pertolongan. Ya, saling bekerja sama memberikan pertolongan disebabkan karena sudah saling dekat di antara mereka. Nah, sekarang kita akan bahas dari bukunya ya, yaitu di halaman yang ke-66, walaupun ini sekali lagi ya pembahasan yang kedua dalam bab ini, kan tapi karena pentingnya ini saya sampaikan di awal untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah yang merupakan bagian dari rezeki yang Allah berikan sekaligus amanah yang harus kita jaga. Baik, yang pertama yang disampaikan oleh beliau di halaman 67 yaitu tentu saja harus ada niat yang lurus. Ya, dalam kita bermuamalah, dalam kita berukhuwah dengan sesama teman, dalam kita berukhuwah kepada sahabat, maka seorang penyair Arab mengatakan sahib sahib. Sahib sahib. Sahabat itu menarik. Ya, sahabat itu menarik. Menarik apa? Ya, dia bisa menarik kalau temannya itu bawa kepada yang bagus, ya dia ikut bagus. Kalau dibawa kepada keburukan, ya dia ikut buruk. Makanya salah satu di antaranya Nabi SAW sampaikan dan sering sampaikan kepada kita, ya, bahwasanya seseorang itu tergantung kepada dini khalilihi, ya, kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhallil. Maka silakan melihat, menyaksikan, menganalisa dengan siapa kita berteman. Ya, maka teman itu bisa menjadi standar bagi orang lain untuk menilai bagaimana jauh ke karakteristik kita. Maka di sini dalam ucapan-ucapan dan ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang mengandung kemiripan secara huruf itu kadang-kadang mengandung kemiripan secara makna. Karena bahasa Arab begitu dalam kata-katanya. Contoh safar. Ya, secara bahasa makna safar itu apa? Wadduha. Wadduha adalah sesuatu yang jelas. Kadang-kadang orang kelihatan karakter aslinya ketika bareng safar. Yang tadinya tidurnya masing-masing di rumah, kemudian tidurnya bareng. Kita nggak tahu orang ini ternyata mengeluarkan suara lagi tidur misalnya gitu ya. Jadi tahu kapan ketika safar. Ketika kita tidak tahu orang ini makannya doyannya apa gitu ya. Ketika safar kita tahu, oh kirain ente nggak doyan, ternyata lahap. Makanya doyan apa lapar gitu kan. Nah, ketemunya juga ketika safar. Ketahuan, maka wadduha. Ya, begitu juga kalimat hubbun diambil dari kalimat habbun. Habbun itu jernih, bersih, bening, putih. Maka makna cinta diartikan gitu, bening, bersih, putih, bersih gitu ya. Karena kalau orang sudah cinta kadang-kadang apa? Kotoran kambing dikata coklat, ya kan? Orang dibilang itu kan hitam, nggak apa-apa, tapi manis buat saya. Nah, padahal orang lain melihatnya apa? Hitam, tapi bagi dia karena sudah cinta, maka yang hitam jadi kelihatan manis. Ya, karena ini salah satu makna yang terkandung di dalam bahasa Arab yang sangat dalam. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyampaikan kepada kita kesannya muradif persamaan, tapi ternyata dari ilmu ma'ani nahwinya mengandung makna yang sangat dalam. Ya, kepada kita. Maka ini salah satu di antara bentuk hal yang perlu kita luruskan ketika kita sedang bermuamalah, berukhuwah. Jangan sampai melenceng. Kehancuran baik itu lembaga pendidikan, baik itu yayasan karena rusaknya irodah orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, mungkin bukan hanya teman-teman sini aja ada Miftahul Faroh sebagai yayasan. Ya, saya juga mungkin di tempat yang lain ada yayasan. Maka saya sering sampaikan, kalau suatu saat irodah saya berubah, niat saya berubah, saya keluar dari yayasan ini, jangan pada baper. Berarti saya apa? Menjaga diri saya. Kenapa? Karena irodahnya sudah berubah, niatnya sudah berubah, khawatirnya akan hancur. Kalau ada apa? Iming-iming dari pihak lain, iming-iming masalah duniawi, dan seterusnya. Maka ini perlu diperhatikan, niat yang lurus dalam kita berukhuwah al-Islamiyah, ukhuwah fillah. Karena namanya ukhuwah fillah, berarti semuanya harus disampaikan berdasarkan dengan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di sini karena Allah, ketemu juga karena Allah, berpisah juga karena Allah, mencintai juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka salah satunya hadis tentang niat yang sering diutamakan. Dan sebagai pembuka dari para ulama, termasuk ulama-ulama hadis, ulama fikih, mereka semua membuka tentang masalah niat. Karena kaitannya sama dengan apa? Sesuatu yang paling penting. Orang yang satu dengan orang yang kedua sama-sama puasa. Sahurnya bareng, bukanya juga bareng. Yang satu mungkin pahalanya lebih gede, satu pahalanya lebih kecil. Kenapa? Yang satu niat puasa wajib, yang satu niat puasa sunnah. Yang satu dapat pahala, yang satu mungkin gak dapat pahala. Kenapa? Yang satu niat puasa ibadah, yang satu lagi niat puasa di diet, gitu ya. Dan ini yang dibedakan apa? Dari niatnya. Ya, karena itulah Imam atau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam qaid fikhiyahnya bahwasanya al-'adah atau adat atau kebiasaan wal ibadah itu berbeda antara adat dengan ibadah. Maka Imam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan al-kayyisu man ja'ala 'adatahu ibadatan wal ghafilu alladhi ja'ala ibadatahu 'adatan. Orang yang cerdik adalah orang yang menjadikan kebiasaannya sebagai ibadah. Ya, man ja'ala 'adatahu ibadatan. Orang yang cerdik adalah orang yang menjadikan kebiasaannya sebagai ibadah. Sementara orang yang ghafil, orang yang lalai adalah kebalikannya, menjadikan ibadah sebagai kebiasaan. Nah, itu ya. Nah, ini bedanya. Yang membedakan apa sih dari sisi niatnya tadi? Wah, saya mah udah biasa sholat begini mah. Ya, sholat begini, zikir 1000 begini mah saya biasa. Kayak gini mah nggak akan menyusahkan saya ini mah. Bagi saya biasa. Ya. Kemudian saya mah biasa udah umroh setiap bulan misalnya, umroh setiap tahun atau setahun sekian gitu ya. Bagi orang yang pertama kali mungkin berangkat ke sana, Masya Allah, luar biasa. Ya, air mata mungkin sulit untuk tidak menetes. Tapi mungkin yang sudah sering ke sana karena sudah terbiasa, kepekaan dan sensitivitasnya sudah mulai berkurang. Ya, ini salah satunya faktor daripada apa? Menjadikan kebiasaan sebagai ibadah atau kebalikannya menjadikan ibadah sebagai kebiasaan saja. Nah, kebiasaan yang kita jadikan jadi ibadah itu akan nilai pahala insyaallah. Termasuk kebiasaan bapak-bapak bekerja, kebiasaan ibu-ibu menjadi ibu rumah tangga. Kalau kita niatkan ini sebagai sebuah ibadah, akan jadi ibadah walaupun hakikatnya apa? Kebiasaan. Ini terkait dengan niat. Yang kedua, kata beliau di sini, bersaudara dan berkawan dengan mukmin yang saleh. Ya, dengan mukmin yang saleh. Satu, dengan mukmin. Dua, bukan sembarang mukmin tapi yang saleh. Bukan berarti Islam melarang untuk berkawan, berteman, bersahabat dengan orang non-muslim atau orang lain yang tidak beragama Islam. Tapi orang yang bersahabat dengan orang mukmin, satu, menjadi aset setidak-tidaknya bagi dirinya di akhirat kelak. Aset bagi dirinya di akhirat kelak. Ketika dia berharap bahwa temannya itu bisa menyeret dia tadi. Sahib-sahib, bisa menarik dan membawa dia ke dalam surga. Makanya di sini yang soleh, karena dengan soleh barangkali dia bisa menularkan kesolehannya kepada kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam dua ayat ini, ya, yang sudah disebutkan dalam mukadimahnya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 dan surat Al-Imran ayat 103. Allah sampaikan innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin, ya, orang yang beriman, mereka adalah ikhwah, bersaudara. Maka asas husnudzon, prasangka tidak bersalah, harus lebih didahulukan kalau sesama orang mukmin dibandingkan dengan sifat suudzon. Ya, kalau kita nggak senang, tidak suka sama seseorang gitu ya, kita utamakan dan upayakan berikan udzur kepada dia. Yang udzur ini kemudian kita berikan sama diri kita, barangkali gitu ya, supaya kita menghindarkan diri kita dari sifat suudzon. Maka Allah sampaikan juga dalam surat Al-Imran, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, salah satu nikmat dijadikan ikhwan. Ya, berukhuwah, bersaudara sesama muslim. Ya, bersaudara sesama muslim. Begitu juga di halaman setelahnya,
Allah Subhanahu wa taala di halaman 68 berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67 ya. Al-khillau itu jamak dari khalil. Ya, orang yang saling menyayangi, orang yang saling merindukan. Al-khillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-khilla adalah orang yang paling jadi soulmate, jadi teman karib, jadi teman akrab gitu ya. Yauma idzin pada hari itu ba'duhum li ba'din aduwwun, mereka jadi musuh antara satu dengan yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau menafsirkan ayat ini, nanti akan ada suami yang menggugat istrinya, istri yang menggugat suaminya, anak menggugat orang tuanya, orang tua menggugat anaknya disebabkan karena perkara ini. Tidak adanya ketakwaan dalam keluarganya, tidak ada keimanan dan juga amar ma'ruf dan nahi munkar dalam keluarganya. Maka al-akhilla, mereka saling bercinta kasih di dunia, tapi di akhirat dijadikan musuh. Makanya hakikat pertemuan ada beberapa. Ada orang yang pernah ketemu di dunia, tapi tidak ketemu di akhirat. Ada kebalikannya, ketemu di akhirat, tidak ketemu di dunia. Ada orang yang nggak ketemu di dunia, nggak ketemu di akhirat. Dan ada yang ketemu di dunia dan ketemu di akhirat. Sehingga salah seorang di antara sahabat dari kaum Ansar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah katakan kepada laki-laki ini, ra'aituka mahzunan. Ini araka mahzunan. Saya melihat kamu dalam kondisi apa? Sedih. Kenapa sebabnya kamu sedih? Ya, maka dia menyampaikan kepada Rasul dengan ucapan yang klasik gitu ya. Ya Rasulullah, kamu ini nabi, rasul yang masa depannya di akhirat sudah terjamin. Dosa-dosa kamu sudah dimaafkan oleh Allah di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Ya, jaminannya adalah surga, sementara kami belum jelas, masih abu-abu. Ya, masuk surga atau masuk neraka. Maka Rasulullah pun tidak bisa menjawab. Fa'atahu Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril datang menemui beliau dan membawa wahyu di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya, 59 atau 69 ya. Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat tersebut, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ini kalimat syartiyah. Man yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ini syaratnya. Jawab syaratnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ayat ini disebutkan oleh para ahli tafsir sebagai tafsirul ayah bil ayat, tafsirul Quran bil Quran, yaitu menafsirkan Al-Quran di dalam surat Al-Fatihah. An'amta 'alaihim, orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Allah jawab dan jelaskan di dalam surat itu atau ayat tersebut. Yaitu siapa? Ada 4 kategori. Para nabi, minan nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-shalihin. Ada 4 kategori. Nabi. Kita nabi bukan. Ya, dan gak bakalan bisa jadi nabi. Gak bisa registrasi atau ngelamar jadi nabi. Kalau ada orang yang ngaku jadi nabi, pasti palsu dan tukang tipu. Itu nabi nggak bisa. Kemudian yang kedua, ya, wan nabiyyina wasyuhada'i wassalihin. Yang kedua apa tadi? Siddiqin, orang yang jujur. Kalau hitungannya dalam periwayat hadis, kita semua udah tertolak dah. Ya, kalau bisa berapa kali dihitung udah bohong gitu ya. Ada orang lagi utang, pesen sama anak kita, bilang abi nggak ada. Anaknya ngomong kata abi nggak ada gitu ya. Anaknya kita ajarin bohong misalnya. Udah berapa kali kita berbohong sama keluarga, berbohong sama istri, masakan nggak enak bilangnya enak misalnya gitu ya. Dan berapa kali kita bohong kepada orang tua zaman kita sekolah dulu dan seterusnya. Nah, maka kalau dalam ilmu hadis, periwayat hadis, orang ini sudah tertolak, nggak bakalan diterima kesaksiannya atau periwayatannya. Nah, karena itulah salah satunya di antara bentuk hal-hal yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya la khillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin.
Ya, maka sahabat ini ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat tersebut 2-3 tadi ya. Yang ketiga adalah siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ya, syuhada orang-orang yang mati syahid. Ya, orang-orang yang mati syahid, mati syahid di medan pertempuran itu tentu saja pahalanya jauh lebih besar. Walaupun hitungannya bertolabul ilmi, menuntut ilmu, termasuk bekerja, ketika kita bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga juga dihitung jihad. Sebagaimana Nabi SAW, orang yang duduk untuk bertalabul ilmi juga dihitung jihad. Man kharaja min baitihi li talabil ilmi syar'i. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu syar'i, fahuwa jihadun fisabilillahi hatta yarji. Maka dia dihitung di jalan Allah sampai dia pulang. Ya, tapi orang yang berada di medan perang membela agama Allah tentu saja jauh lebih besar pahalanya dibandingkan jihad yang lain. Tapi kalau kita suruh berperang bawa senjata 50 kilo, waduh, malah ada nyusahin gitu ya. Tamu mujahid yang lain lah, ente nyusahin doang gitu ya. Suruh bawa senjata aja nggak kuat. Ya, yang syahadat dan yang terakhir solihin ini masih memungkinkan buat kita. Ya, menjadi orang soleh yang kata Nabi SAW bisa dengan satu surga bersama dengan Nabi SAW. Ya, kenapa? Karena surga Nabi Allah Subhanahu wa taala sifati dengan jannatul aliyah, yaitu surga yang tinggi. Ya, surga ya tinggi. Tentu kita berharap kepada Allah minta surga yang paling tinggi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, is'al al-firdaus al-a'la. Mintalah kalian kepada surga firdaus yang paling tinggi. Ya, bukan minta surga, yaudah ya Allah saya masukin surga, nggak apa-apa yang paling rendah dan emperan aja dah gitu ya. Kalau kita berdoa minta kepada Allah, mintai doa yang terbaik. Nah, kemudian yang ketiga, mencintai karena Allah semata. Ya, mencintai karena Allah. Ini salah satu di antara alasan. Kenapa? Karena cinta merupakan sebuah amalan dan amalan hati, maka kecintaan kita kepada keluarga kita maupun termasuk ukhuwah al-islamiyah harus dibangun karena kecintaan kepada Allah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Ya, ada 3 perkara yang dengannya seseorang akan merasakan manisnya iman. Ia mencintai seseorang dan tidaklah ia mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita dengar istilah uhibbuka fillah atau uhibbuka fillah. Ini salah satu di antara bentuk kecintaan dan upaya kita untuk mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengabarkan kepada saudaranya bahwa ia mencintainya karena Allah. Dan kadang-kadang cinta harus diutarakan, harus disampaikan, harus diungkapkan. Ya, begitu juga salah satu di antara sunnah yang banyak ditinggalkan dalam urusan ini. Ya, kita sampaikan uhibbuka fillah. Ya, saya mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian orang menganggap, masa laki sama laki bilang cinta. Ini bagian dari sunnah. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis ini, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuhu." Apabila ada salah seorang di antara kalian yang mencintai saudaranya, falyu'limhu, maka kasih tahu dia, beritahukan kepadanya, annahu yuhibbuhu, bahwasanya dia mencintainya. Maka dalam hadis yang lain disuruh mendatanginya. Ya, disuruh mendatangi ke rumahnya dan mengkhabarkan bahwasanya dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya, yang kelima adalah mengucapkan dan membalas salam saudaranya. Ya, ketika memberikan salam hukumnya sunnah atau wajib? Memberikan salam sunnah, menjawabnya wajib. Ya, menjawabnya wajib. Betapapun orangnya lagi marah sama yang ngasih salam, tetap harus dijawab walaupun jawab salam. Nah, tapi tetap harus dijawab. Ya, kenapa? Karena beda hukum antara yang memberikan salam dengan yang menjawab salam.
Bahkan ketika menjawab salamnya saja ada potongan-potongannya, beda juga pahalanya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sunnahnya adalah menjawab dengan yang lebih baik dari apa yang diberikan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya udah full dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau ditambah ta'ala juga sama aja. Ya. Ini salah satunya ya. Baik, ketika ada kawan atau orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala memberikan salam, ya maka salah satu di antara bentuk hal yang kewajiban kita adalah menjawabnya. Ini bagian daripada hak muslim dengan muslim yang lain. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, yang dinukil oleh sang penulis di halaman 71. Hakul muslim 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6. Lihat ya, muslim dengan muslim yang lain. Jangan lihat manhajnya, jangan lihat bagaimana akidahnya, jangan lihat selama dia masih muslim. Ya, selama dia masih muslim punya 6 hak ini. Ya, jangan sampai salah satunya, wah dia bukan jemaah saya, nah saya nggak usah jawab salamnya lah. Dia kan tetangga sebelah, ya ikut kajiannya di sebelah, nah saya nggak perlu jawab salamnya. Lihat, muslim patokannya, ya bukan ahlus sunnahnya, bukan salafi atau bukannya, gitu ya, atau pernah duduk nggak di kajian sunnah atau tidak. Tapi selama muslim, maka dia punya 6 hak ini. Qila ma hunna ya Rasulullah. Apa itu yang 6 poin ini ya Rasulullah? Qala idza laqitahu sallim alaihi. Kalau kamu bertemu ucapkan salam kepadanya. Ya maka sunahnya adalah memberikan salam. Orang yang berkendara mengucapkan salam kepada yang jalan. Yang jalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Ya, mengucapkan salam yang pertama bagian dari sunnah yang kemudian banyak dihilangkan dan diganti dengan kata-kata good morning, selamat pagi, selamat datang dan kalimat-kalimat lain. Ya, arigato, goceng mas dan seterusnya gitu. Ya, ini banyak yang diganti-ganti akhirnya. Ya akhirnya menuju kemana? Kebiasaan-kebiasaan yang kemudian mulai tergerus ya ajaran-ajaran agama kita. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya, fa'idha da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang, datang. Ya, kalau diundang, datang. Ya, salah satunya ketika undangan, ada undangan waliumah kah? Ya, ada undangan mungkin ke rumahnya syukuran kah? Yang berkaitan mungkin punya rumah baru, atau punya kendaraan baru, atau berbagi dengan sesama, maka datang. Kalau kita diundang. Ya, tentu saja kita harus lihat bagaimana bentuk undangannya. Karena bagian daripada hak seorang muslim. Wa izastansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, maka nasihati. Ya, maka berikan nasihat kepada dirinya. Ya, kalau ada rumah tangganya dia sharing, rumah tangganya lagi kacau, jangan malah justru panasin. Ya, lihat bagaimana ketika ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang pernah kita bahas ya. Bagaimana ketika diadukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana Umar, Utsman, saya memberikan salam kepada Utsman. Utsman nggak ngeliatin saya, salam saya tidak dijawab. Ya, yang saat itu langsung Umar tidak langsung segera ya, kemudian langsung ditemukan sahabat yang lebih senior yaitu Abu Bakar. Dilaporkan kepada Abu Bakar. Masa saya tadi lewat di depan Utsman, saya nggak diliatin, salam saya nggak dibalas. Salam saya tidak dijawab. Ini kan sering begitu ya. Kita ngirim SMS atau ngirim WA gitu. Assalamualaikum, itu udah centrang biru 2. Waduh, kok kagak dibalas-balas, padahal online gitu ya. Pikirannya macam-macam dah. Ya, pikirannya macam-macam. Ini dia marah sama saya apa enggak gitu ya. Kok saya dari tadi udah ngucapin salam, nanya kabar doang, nggak dibalas, padahal sudah dibaca. Jarang sekali memberikan udzur kepada yang lain. Nah, bagaimana lihat Abu Bakar As-Siddiq, bukan kemudian iya gimana sih Utsman? Ya udah kamu bikin salam atau memberikan salam sama dia, kenapa nggak dibalas? Kenapa nggak dijawab? Tidak. Dilakukan check and recheck, terus tabayun yang dilakukan oleh Abu Bakar. Datang ketemu sama Utsman. Ini saudara kamu Umar, bilangnya begitu. Ja'ani akhuka. Saudara kamu Umar, lihat kata-katanya yang dipilih oleh Abu Bakar. Saudara kamu, karena semuanya lagi ribut ini. Ya, Umar lagi kesal sama Utsman gara-gara mengucapkan salam tidak dijawab. Jadi bahasa yang dipilih oleh Abu Bakar, orang yang menetralisir, ya, menjadi wasit
menjadi apa? Pemisah di antara keduanya. Saudara kamu Umar datang kepada saya. Ya, mengadukan kenapa dia lewat tidak kamu lihat, dia salam tidak kamu jawab. Ya, sampai akhirnya keluarlah kalimat tersebut bahwa Utsman sedang memikirkan sesuatu, nasib dia bisa selamat dari kehidupan dunia. Maka berikan nasihat. Ya, berikan nasihat. Tentu saja nasihat yang menenteramkan, nasihat yang membuat dia tenang. Ya, salah satu di antara bentuk apa yang kita ketahui, baik itu secara pengalaman kita maupun secara ilmu syar'i. Karena itu bagian daripada sesuatu yang mereka butuhkan atau dia butuhkan, dan salah satu di antara bentuk hak mereka kepada kita sama muslim. Wa idza atasha hamidallah, ya, fasha mithu. Kalau dia bersin, ya, kemudian dia mengucapkan hamdalah, maka jawab dengan apa? Yarhamukallah. Nah, yarhamukallah. Jangan bingung-bingung, ini yang bersin perempuan, apakah diganti yarhamukallah jadi yarhamukillah? Kemudian yang bersin banyak, gimana? Ntar kalau nggak pernah belajar bahasa Arab, ganti kaki, kumah, susah. Gitu ya. Jangan pusing masalah itu. Udah ketika Nabi SAW sampaikan, yarhamukallah, yahdikumullah, sampaikan saja begitu. Ya, ketika orang yang bersin, salah satu di antara bentuk kewajiban kita adalah menjawabnya dan mendoakannya. Nah, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, maka jenguk. Ya. Kalau dia sakit maka jenguk. Ya, salah satunya Nabi SAW menjelaskan ketika ada orang yang menjenguk sakit di waktu pagi akan didoakan oleh malaikat sampai sore. Ketika yang menjenguknya di waktu sore akan didoakan oleh malaikat sampai pagi. Ini salah satu di antara bentuk keutamaan. Dan salah satunya juga banyak yang saya kritisi di kalangan para teman-teman ikhwah. Ketika mereka menjenguk, tidak beradab dalam tanda kutip. Ya, orang lagi sakit, ya, sakitnya pernah saya dengar ya, orang sakit apa tuh? Yang punggung belakang itu kan? Saraf kejepit. Ya, saraf kejepit sampai nggak bisa jalan. Ya, dia cerita sama saya, si Pulan datang nengokin saya. Tapi bikin saya nggak tenang, bikin hati saya malah makin gelisah. Emang kenapa? Dia ceritanya malah tetangga saya kemarin sakit kayak antum, seminggu lewat. Aduh, ya, seminggu nggak sampai seminggu udah nggak ada. Dalam hati saya ini orang kapan pulang? Ya, kenapa? Salah satu di antara bentuk ketika kita menjauh, doakan sudah. Syabakallah, la ba'sa tuhurun insyaallah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan la ba'sa tuhurun insyaallah? La ba'sa kan tidak mengapa. Tahur, karena tahur itu bagian daripada sesuatu yang bisa menggugurkan. Ya, bagian daripada sesuatu yang menggugurkan. Ka'ab ibn Malik. Ya, Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat ketika itu, ketika bahagianya orang-orang yang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ka'ab bin Malik, kata Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis tersebut, sampai minta kepada Allah supaya diberikan sakit, tapi sakit yang tidak memudaratkannya. Sampai badannya itu sebabnya huma. Huma itu demam. Ya, selama 3 bulan. Ya, tapi masih tetap bisa jihad, tetap masih bisa sholat, tetap masih bisa puasa. Ya, sebagaimana amalan-amalan para sahabat. Tapi Umar bin Al-Khattab merasakan betul. Ya, sebagai soulmate dari Ka'ab bin Malik, ketika salaman badannya panas. Ya, karena Ka'ab bin Malik ingin mendapatkan keutamaan yang Rasulullah sampaikan. Ketika orang yang sakit, Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Lihat ini bagaimana para sahabat mereka begitu semangat ketika dapat sebuah informasi yang datangnya dari Rasulullah SAW berkaitan dengan amal soleh maupun amal yang bisa menggugurkan dosa. Ya, maka jenguk. Ya, salah satunya Nabi ketika orang-orang Yahudi termasuk orang non-Muslim pun, ya, ketika mereka lagi sakit, padahal ketika jalan selalu diludahi, dikatain, dicemooh dan seterusnya, ketika sakit dijenguk. Ya, barangkali dengan akhlak ini Allah memberikan apa? Hidayah kepada mereka, saudara kita. Nah, kemudian yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Nah, kalau meninggal maka iringi jenazahnya. Ya, pemulasaraannya, ya. Kita mandikan kalau kita bisa, mengingat pahala yang besar, ya. Kemudian kita kafani, ya, kemudian kita salati dan kemudian kita makamkan. Ya, ada 2 qirat yang dijanjikan oleh Rasulullah ketika kita ikut mensalati dan juga masuk ke dalam pemakaman. Ya, ini salah satu di antara bentuk hak-hak seorang muslim yang harus kita jaga, yang harus kita benahi dan harus kita perhatikan. Ya, ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, jangan sampai tidak ada seorang pun yang bisa mengurusnya, gitu ya. Saya teringat waktu zaman-zaman Covid, ya. Ketika
tetangga saya ya, salah satu ikhwah kita juga, istrinya meninggal, sedang hamil 6 bulan. Anaknya juga otomatis ikut meninggal. Udah 6 bulan, anak ke-6, ya meninggal, dia lagi hamil 6 bulan, kemudian lari ke puskesmas kemana-mana sudah nggak ketemu ya, udah nggak bisa, udah penuh semua gitu ya, sehingga akhirnya pulang. Sampai pulang, nggak lama kemudian sampai meninggal. Nah, suaminya telepon saya jam setengah 12 malam, Ustaz ini gimana nih, nggak ada yang mau mandiin gitu ya. Semuanya udah DKM angkat tangan, sudah gugus Covid angkat tangan, RT juga kabur-kabur terus, sudah nggak kelihatan lah gitu ya. Sehingga habis subuh cuma takziah 2 orang, saya dengan Mas Pomo aja gitu ya. Kemudian ada salah satu lagi tetangga kanan kiri yang ikhwah kita gitu ya. Saya kasihan sekali, udah saya bilang sama suaminya, karena suaminya juga positif ya, kita juga akhirnya dibatasin nggak boleh masuk dan seterusnya. Udah antum aja sendiri sama saudaranya yang perempuan ada. Suruh saya baca, saya kasih buku, kemudian saya ajarkan, saya dari luar. Saya jelasin, ini udah diguyur ininya Pak, udah begini. Ntar udah selesai, kita disuruh nyemprot kan. Udah pakai, APD itu. Baru sekali itu saya ngerasain gerahnya minta ampun. Masya Allah, panas bener itu pakai gituan. Nyemprot, ya Allah, saya udah nggak bisa mikir apa-apa, udah dikafanin, kemudian dikasih plastik, dimasukin ke dalam peti, matinya masih diplastikin lagi, masih disemprot lagi, subhanallah ya. Jadi kita juga ikut ngenes ngelihatnya, karena lagi istrinya juga lagi hamil, anaknya juga masih kecil, subhanallah ya. Jadi ini salah satu di antara hak yang sebenarnya harus kita tunaikan kepada mereka. Ketika ada yang meninggal dunia harus kita iringi ya jenazahnya, apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita, karena mereka orang muslim, berarti Islam muslim, saudara-saudara kita. Nah, Taib Allah Ta'ala alam, sisanya ini semuanya bagian daripada dari sampai 9 ya, sampai 9 ini rincian daripada 6 hak muslim dengan muslim yang lain tadi, dan kewajiban kita kepada mereka untuk memenuhinya. Nah, sisanya baru kemudian nomor 10 dan seterusnya baru mulai berbeda ya. Di sini banyak sekali yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala kepada kita, ada sekitar 41 ya. Ada sekitar 41 yang mungkin sedikit-sedikit kita akan coba pelajari, kita akan coba baca, walaupun tidak letterlock saya sampaikan sesuai dengan teks yang ada di sini, tapi poin-poinnya kita upayakan kita pelajari, kita bahas supaya kita bisa mendapatkan faedah yang banyak dari apa yang dituliskan oleh beliau untuk menjaga dan mempererat. Yang sudah berukhuwah maka kita jaga, yang sudah kita jaga supaya lebih erat lagi. Nah, maka bagaimana caranya? Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, setidak-tidaknya sampai poin yang ke-9. Tapi insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan teruskan di poin 10 dan seterusnya, masih di dalam bab ini ya, untuk memperkuat dan mempererat ukhuwah Islamiyah fillah ya, supaya semuanya kita niatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala. Tapi sebelum kita tutup, barangkali ada tambahan dari para ikhwah sekalian berkaitan dengan hal yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari, malam hari. Cukup ya? Tanya Ustaz. Oh, silakan. Enggak, karena pengalaman pribadi Ustaz ya. Ya. Kita memberi salam kepada seseorang, entah dia sengaja atau nggak sengaja, suka nggak menjawab salam kita Ustaz. Itu sikap kita gimana Ustaz? Baik. Nah. Baik. Ini sering ya, mungkin saya juga ngalamin gitu ya. Kita ngucapin salam nggak dijawab ya, kita ngucapin salam tidak dijawab. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan dalam hadis antara 3 sahabat besar, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Ya persis gitu ya. Jadi yang paling pertama adalah kita berikan udzur sama dia. Ya, supaya kita sampaikan sama diri kita sendirilah untuk nenangin. Mungkin dia nggak dengar, mungkin dia nggak lihat, mungkin dia lupa, mungkin lagi mumet, lagi pusing, anak belum bayaran gitu ya. Sehingga akhirnya yang kita ngomong kenceng nggak kedengeran sama dia. Pertama berikan udzur ya sama dia. Ya jangan kemudian kita bersuudzon sama dia. Saya udah kenceng banget perasaan. Kita kalau ditanya, misalnya antum nanya ke saya, saya nanya ke antum, udah kenceng belum? Udah. Kita mikirnya lagi, waduh, saya udah kenceng gitu ya. Apalagi? Ya paling mudah berikan udzur sama dia.
Ya, berikan udzur kepada saudara kita bahwa bisa jadi dia tidak dengar, bisa jadi dia tidak lihat, bisa jadi dia lagi pikirannya pusing ketika itu sehingga tidak dijawab. Jangan menampilkan suudzon, lebih diprioritaskan, diunggulkan sehingga nanti khawatirnya akan menjadi celah. Ya, kita kemudian nantilah kalau dia ngucapin salam lagi sama saya, nggak akan saya jawab. Imbasnya begitu, balas dendam. Ya, dulu aja saya memberikan salam padahal wajib untuk menjawabnya karena kita mengirikan. Nah, ketika nanti suatu saat ketemu, mungkin kita bisa sampaikan ke dia. Kenapa? Dulu pernah ketemu di bundaran misalnya, kok saya ngucapin salam nggak disautin gitu ya. Mungkin dia katakan, wah saya nggak dengar. Nah, itu berarti apa yang sudah kita duga, yaitu bentuk husnudzon kepada dia, ternyata benar. Dia berikan udzur ya sama saudara kita ketika dia tidak menjawab salam daripada kita. Ini yang paling mudah ya bagi kita supaya tidak mengunggulkan masalah suudzon di antara saudara kita sama muslim. Nah, ulah. Oh ya, ya silakan. Sudah sembuh? Oh, udah sembuh baru jenguk. Oh, ya. Tayyib. Nah, ini dalam hadisnya tadi kan wa idza marida ya, fa'ud wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka dijenguk gitu ya. Nah, ini kan juga kebanyakan kita begini ya. Lagi jenguk bawa makanan yang enak-enak gitu ya. Bawa makanan yang enak. Padahal seenaknya apapun makanan yang kita bawa, rasanya tetap satu, apa? Pahit, ya kan? Sehingga rezeki siapa? Orang yang nemenin dah tuh, ya. Yang nemenin di rumah sakit, yang nemenin di rumah. Saya ingat tetangga saya begini, saya lucu ya. Saya waktu masih tinggal di Jakarta, waktu masih bujangan ya. Terus kemudian saya ke puskesmas, ya. Kemudian ke puskesmas, saya lupa dalam kaitannya untuk apa gitu ya. Kemudian di puskesmas, kemudian ketemu sama tetangga saya, ya. Ketemu sama tetangga saya, kemudian tetangga saya tanya lah, Bapak, Babeh, saya panggilnya dia Babeh. Beh, gimana katanya? Ya biasalah gua sakit ini, katanya. Dokter nyuruh gua makan yang enak-enak, katanya. Suruh makan buah yang banyakin. Lah kan gua orang susah, disuruh makan buah. Tahu sendiri kan apel harganya berapa duit. Makan yang enak rasanya cuma pahit doang, katanya. Dokter bener-bener dah nyuruhnya yang kagak-kagak gitu. Ya, kalau kita mikir begitu kan? Nah, ketika misalnya orang ini sudah sakit, ya bagian dari adat kita, kebiasaan kita, dan sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita jenguk. Ya, salah satunya kebiasaannya kita jenguk, buat tentengan lah gitu ya. Buat tentengan sampai kepada dia, kemudian mendoakan kepada dia. Kemudian bagaimana ketika kita jenguknya sudah sembuh? Tentu saja ada ilahnya, ada sebabnya. Kenapa tidak sedang sakit kita jenguk? Bisa jadi satu, dia belum boleh dijenguk. Bisa jadi dua, belum siap untuk dijenguk karena kondisi badannya belum siap untuk dikunjungi, ya. Kemudian beberapa aspek yang lain yang menjadi alasan kenapa saat sakit tidak kita jenguk. Afdoliyahnya adalah ketika sakit. Tapi kalau takut mengganggu istirahatnya gitu ya, dan mengganggu yang lain, kita jenguk ketika sudah sembuh. Sama saja. Karena niat kita ingin menjenguk dia ketika saat sakit. Kadang-kadang lagi sakit itu begitu. Saya mungkin ada yang sakit hati ya. Ketika lagi sakit sampai saya tolak. Ya, sampai nggak bisa tidur. Baru tidur sebentar anak bangunin, Bi ada yang datang. Bi ada yang datang. Sampai waktu kita keluarga semua sakit itu saya ngomong sama teman-teman saya, anak jangan dijenguk dulu. Bukan berarti kita nggak mau dijenguk. Karena apa? Kondisinya memang kita buat menerima tamu pengen istirahat. Ya, karena baru sebentar, baru tiduran sebentar, ada yang datang lagi. Kita nyeritain lagi dari awal lagi, ya kan? Kalau bisa saya rekam, dah itu dengerin sendiri. Ya kan? Udah silakan didengerin dah, saya rekam sekali aja. Ya. Waktu saya kecelakaan tabrak motor, gigi saya putus 2, berapa kali itu udah saya siaran ulang. Orang datang saya ceritain dari awal, Masya Allah ya. Ini kadang-kadang demikian ikhwah sekalian, kalau kita melihat kondisi ya, ketika orang yang pengen kita jenguk, ya kita jenguk, kondisinya dia bagaimana? Ya, kondisinya kira-kira nih sama keluarganya sudah siap untuk dijenguk atau belum?
nanti saja ketika sudah pulang atau sudah mendingan. Nah, ini nggak apa-apa. Ya, bagian dari adab dan etika kita juga ketika dalam menjenguk mereka. Insya Allah masih mendapatkan pahala untuk menjenguk orang yang sakit. Nah, Allah alam. Ya. Jawab salam orang Nasrani gimana? Baik. Menjawab orang Nasrani, Rasulullah sampaikan kalau kalimatnya mereka sebutnya assalamualaikum dengan kalimat assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, walaupun Nabi SAW sebutkan begitu ya. Assalamualaikum. Beda antara salam dan sammu. Sammu itu racun. Ya, mananya adalah samun itu adalah racun. Ya, maka jawabnya juga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jadi racun juga buat kalian gitu ya. Jadi salah satunya hak muslim dengan muslim yang lain. Ingat, hak muslim dengan muslim yang lain, bukan hak muslim dengan orang kafir. Ya, jadi tidak usah dijawab lah. Nah. Baik, wallahu a'lam. Ya. Ini tadi yang memberikan sama muslim dengan uzur saat Ya. kita berhuzon. Ya. Cuma dalam muamalah kan kita kaitannya juga dalam kesabaran saat. Nah, sampai kapan tuh Ustaz? Kita huzon terus, tapi ya kita butuh Ustaz. Iya. Sabarnya tuh gimana? Iya, ya. Baik. Nah, mengutamakan husnuzon, tapi kadang-kadang yang dikasih udzur kebangetan gitu ya. Anja ya. Kadang-kadang utangnya bayar dengan afwan, udah lunas gitu ya. Ini kadang-kadang bikin kita nggak sabar gitu ya. Termasuk emosi sampai temperamen juga tensi naik gara-gara udah punya utang, kita kasih udzur, afwan tanggal sekian ya, diundur lagi tanggal sekian, ada alasan lagi sampai intinya sudah hilang ya, sampai akhirnya sudah nggak kelacak, orangnya sudah nggak tahu kemana. Padahal niat kita sebelumnya pengen bantu, tapi yang dibantu justru apa? Begitu. Makanya ini kadang-kadang muncul rasa sadaran, dari artinya muncul rasa sudah tidak ada kepercayaan gitu ya dari kita. Makanya sekarang muncul banyak bank-bank rentenir, kemudian lintah darat, bank keliling. Karena sebabnya mereka apa? Minjem sama keluarga, minjem sama saudara, minjem sama teman, semuanya ditolak. Ya, yang tanpa bunga. Akhirnya udahlah yang cepet aja lah. Gitu ya. Udah yang cepet, saya minjem lagi sama bank keliling, cepet dapat keluar gitu ya. Kemudian bayarnya nanti tambah bunga misalnya gitu ya. Itu juga imbasnya dari apa? Orang yang sudah ditanamkan kepercayaan, oknum tertentu dalam tanda kutip. Sehingga akhirnya orang dapat cerita, akhirnya orang yang butuh uang tertentu atau kemudian butuh sesuatu, kemudian akhirnya pikirannya begitu. Wah, ini nggak bakal kebayar, ini nggak bakalan sampai lagi ke saya, ini orangnya bakalan hilang gitu ya. Jadi disinilah pentingnya antara orang yang bermuamalah. Satu, orang ini bermuamalah tentu bermuamalah kepada sama kaum muslimin. Maka kedua-duanya harus tahu hak dan kewajibannya. Ya, maka orang yang Umar bin Khattab ketika orang-orang pada berjualan di pasar sampai diusir-usirkan dari pasar kalau mereka tidak tahu hukumnya tentang berjual beli, gitu ya, tentang berjual beli. Sampai ada umahat yang telepon ke saya mengatakan bahwa sekarang saya sudah tidak percaya dengan umahat yang sudah ngaji sunnah. Kenapa? Karena amanahnya nggak bisa dijaga. Franchise misalnya, franchise ayam gitu ya. Kemudian disampaikan ini di zona ini tidak boleh dijual kecuali cuma satu sama antum doang gitu ya, saya jual. Ternyata 3 hari belanja 100 ayam, 3 hari belanja 100 ayam. Di luar logika sama dia. Karena 3 hari biasanya paling 20. Sehingga dia berpikir, dia jangan-jangan buka cabang di tempat yang lain atas nama ini. Padahal bayar franchise-nya cuma buat dia. Kalau franchise-nya 1 orang 7 juta misalnya, di PGC pegang 1 orang. Dia punya saudara atas nama brand ini di sono misalnya. Tapi tanpa izin dari yang pertama. Gitu ya, kecurigaan ini dan juga kemudian akhirnya timbul jadi sebuah keyakinan, timbul akhirnya tidak percaya dengan, wah saya lebih percaya dengan orang umum yang tidak pernah ngaji, yang pernah duduk di majelis. Akhirnya apa? Semua terbawa. Ya, karena ulah 1-2 orang, padahal tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena ilmu yang diketahui untuk memunculkan rasa takut kepada Allah, dan ini berkaitan dengan hidayah taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya ketika masalah hutang, orang ini ingkar janji berkali-kali, Rasul memberikan kabar gembira sama kita. Kalau kita sudah kasih udzur, ternyata jatuh tempo dia tidak bayar juga, dihitung sedekah sebanyak yang dia hutang. Ya, misalnya orang utang sama kita 1 juta. Saya janji minggu depan saya bayar.
Minggu depan kita tagih, orangnya bilang, aduh afwan saya belum bisa bayar. Seminggu lagi dah ya, kasih waktu sepekan lagi. Dalam waktu 1 pekan itu setiap hari dihitung sedekah 1 juta, sedekah 1 juta. Ya, jadi inilah yang mungkin nggak bisa kita lakukan kalau kita sedekah langsung sehari 1 juta, sehari 1 juta. Tapi dengan memberikan udzur kepada saudara kita akan mendapatkan pahala ini. Ya, jadi ini salah satunya yang bikin kita untuk bisa terus bersabar. Walaupun kadang-kadang bisa memberikan takzir. Takzir itu apa? Memberikan efek jerak sama orang ini. Ya, sewaktu-waktu kita bisa memberikan efek jerak kepada orang tersebut. Nah, salah satunya kan kenapa dalam fikih jinayah ya. Kenapa kalau ada orang yang mencuri lebih dari 1/4 dinar dipotong tangan. Lebih dari 1/4 dinar dipotong tangan. Maka kalau orang yang sudah mencuri korupsi dalam hari ini bermiliar-miliar, berarti potong pala dong. Itu ya. Kalau cuma 1/4 dinar aja dipotong tangan, berarti kalau sudah bermiliar-miliar harusnya dipotong pala, gitu ya. Itu kan logikanya kita, ya. Logikanya kita kalau yang pertama dipotong sebelah kiri, yang kedua kakinya sebelah kanan, nyolong lagi di tangan sebelah kanan, nyolong lagi di kaki sebelah kiri. Maka kalau kita pergi ke Arab kan ada orang yang sudah nggak ada sini kan, itu berarti mantan pernah nyolong atau pernah mencuri gitu ya. Waktu saya kemarin dari Hodwa saya itu lihat di Masjid Kisos ada orang yang langsung dipotong palanya gitu. Saya lihat lagi naik bis gitu ya di Masjid Kisos ya, lagi naik bis langsung habis Jumatan dipotong palanya gitu ya. Orangnya ditutup kemudian langsung dipotong pakai pedang, satu orang langsung lepak ya. Jadi ini salah satunya di antara bentuk hal ketika kita memberikan udzur kepada saudara kita sampai batas waktu kesabaran, kadang-kadang boleh kita memberikan takdir. Ya seperti di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada orang laki-laki gantengnya bukan main, ganteng luar biasa sampai memberikan fitnah kepada para wanita. Ya karena laki-laki ini ganteng, rambutnya gondrong, maka Umar berkaitan, ini kok laki-laki bikin fitnah ini ya. Mungkin gara-gara kegantengannya karena rambutnya gondrong. Akhirnya apa? Bukan salah dia sebenarnya kan? Sampai akhirnya diputuskan oleh Umar karena fitnahnya sudah merebak, ini rambutnya dibotakin. Ternyata setelah dibotakin makin ganteng. Ya, makin ganteng. Sehingga akhirnya Umar berpikiran bahwa diberikan takzir, ya diasingkan untuk sementara. Jadi kaitannya untuk memberikan efek jerak kepada perempuannya, walaupun mungkin laki-lakinya tidak bersalah dan ini bagian daripada usaha dari Umar untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, tapi kadang-kadang perlu ya bagi kita untuk memberikan pelajaran. Intinya bukan karena kita benci, tapi ingin memberikan adab ya kepada dia, bagaimana orang yang menghutang dan orang yang berhutang, supaya jangan sampai menjadi oknum bagi orang lain yang kepengen bantu orang lain gara-gara ada cerita ini ya. Jangan-jangan nanti 11-12 sama yang ini, padahal bisa jadi yang berhutang yang kedua itu amanah. Nah, Allah alam. Baik. Cukup ya? Baik. Tapi mungkin para ikhwas kalian yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini kaitannya adalah dengan menambah wawasan ya kita terhadap ilmu agama kita, dan supaya Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi dan juga bisa menjadikan amal soleh kita di akhirat kelak ya. Allah taala alam. Naktafi bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.